Yang kelima, Pondok Pesantren Sidogiri. Pondok Pesantren Sidogiri didirikan tahun 1718 Masehi, oleh seorang Sayyid dari Cirebon, Jawa Barat bernama Sayyid Sulaiman. Beliau adalah keturunan Rasulullah dari marga Basyaiban. Ayahnya, Sayyid Abdurrahman, adalah seorang perantau dari Tarim Hadramaut Yaman. Sedangkan ibunya, Syarifah Khadijah, adalah putri Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Dari garis ibu, Sayyid Sulaiman merupakan cucu Sunan Gunung Jati. Sayyid Sulaiman membabat dan mendirikan pondok pesantren di Sidogiri dengan dibantu oleh Kiai Aminullah. Kiai Aminullah adalah santri sekaligus menantu Sayyid Sulaiman yang berasal dari Pulau Bawean. Perjuangan Sayyid Sulaiman membabat tanah Sidogiri adalah atas titah seorang raja ulama penguasa kerajaan Giri, Gresik keturunan Sunan Giri, yakni Pangeran Singanegara. Sayyid Sulaiman diberi segumpal tanah dan diperintahkan untuk mencari tanah yang sama dengan segumpal tanah itu. Tugas itu bukanlah tugas yang mudah. Ternyata tanah yang dicari itu ditemukan di sebuah hutan lebat yang banyak ditumbuhi pepohonan besar dan tumbuhan lainnya, dan juga menjadi pusat kerajaan jin yang dihuni bangsa jin sejak jauh sebelumnya. Tanah itu kemudian dinamakan Sidogiri. Konon pembabatan Sidogiri dilakukan selama 40 hari. Saat itu Sidogiri masih berupa hutan belantara yang tak terjamah manusia dan dihuni oleh banyak makhluk halus. Sidogiri dipilih untuk dibabat dan dijadikan pondok pesantren karena diyakini tanahnya baik dan berbarokah. Bahkan lambang Nahdlatul Ulama pertama yang terbuat dari tanah liat sebagian diambilkan dari tanah itu juga oleh Kiai Nawawi bin Nur Hasan, keturunan Sayyid Sulaiman yang menjadi salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Sepeninggal beliau maka Kiai Aminullah meneruskan perjuangan gurunya dengan dibantu santri sekaligus menantunya, yaitu Kiai Mahali, hingga akhirnya Sidogiri dapat sempurna ditaklukkan dan dilepaskan dari kekuasaan jin yang menghuninya. Dan sebagian jin tetap berada di Sidogiri menjadi santri hingga sekarang. Setelah mondok sekian lama, akhirnya Kiai Haji Mahali diambil menantu oleh Kiai Haji Aminullah. Beliau dinikahkan dengan Nyai Hafsah binti Aminullah, yang tak lain adalah cucu Sayyid Sulaiman, yang kemudian menjadi pengasuh Sidogiri. Dikarenakan Kiai Mahali tidak mempunyai anak laki-laki untuk meneruskan Sidogiri, maka sepeninggal Kiai beliau, kepengasuhan Sidogiri sementara dipegang oleh Kiai Abu Zarin yang merupakan santri Kiai Mahali yang berasal dari Magelang dan juga masih memiliki garis keturunan Sayyid Sulaiman marga Basyaiban. Kemudian kepengasuhan diserahkan kepada menantu Kiai Mahali yaitu Kiai Nur Hasan bin Nur Khotim, santri asal Bangkalan Madura yang menikahi Nyai Hanifah, putri Kiai Mahali. Ketika di bawah pengasuhan Kiai Haji Nur Hasan bin Nur Khotim, pondok pesantren Sidogiri mulai melaksanakan pengajian kitab-kitab besar. Setelah Kiai Nur Hasan wafat, Sidogiri diasuh oleh Kiai Haji Bahar bin Nur Hasan, kemudian diasuh adiknya Kiai Haji Nawawi. Setelah wafatnya Kiai Haji Nawawi, Sidogiri diteruskan oleh Kiai Haji Abdul Adzim bin Urip, menantu pertama Kiai Haji Nawawi, kemudian diteruskan oleh Kiai Haji Abdul Jalil bin Fadil, menantu kedua Kiai Haji Nawawi, dan pada masa inilah yaitu pada tanggal 15 April tahun 1938, Sidogiri resmi menerapkan sistem pendidikan Mahadiyah dan Madrasiyah dengan mendirikan Madrasah Miftahul Ulum (MMU), sedangkan sistem Mahadiyah berupa kegiatan pendidikan dan pengajian santri siang maupun malam hari. Kemudian diasuh oleh Kiai Haji Khalil Nawawi. Setelahnya diteruskan Kiai Haji Abdul Alim bin Abdul Jalil. Setelah Kiai Haji Abdul Alim bin Abdul Jalil wafat digantikan Kiai Haji Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil wafat tanggal 13 Juni tahun 2021, dan sekarang kepengasuhan pesantren Sidogiri dipegang oleh Kiai Haji Fuad Nur Hasan. Dengan jumlah santri yang mencapai sekitar 15.000 orang, pondok pesantren Sidogiri mampu memenuhi kebutuhan dan pengembangan pendidikannya tanpa memiliki ketergantungan dengan pihak lain, baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Yang keenam, Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta. Pondok pesantren ini pertama berdiri pada tahun 1750 Masehi.
Pondok Pesantren Jamsaren berada di tengah kota Solo di Jalan Veteran 263 Serengan, Surakarta ini, didirikan pada masa pemerintahan Pakubuwono IV itu hanya berupa surau kecil yang sering digunakan pada jamuan masa pemerintahan Pakubuwono IV. Kala itu, Pakubuwono mendatangkan para ulama, diantaranya Kiai Jamsari dari Banyumas dan Kiai Hasan dari Gabudan Surakarta. Nama Jamsaren itu juga diambil dari nama kediaman Kiai Jamsari yang kemudian diabadikan hingga sekarang. Nama tersebut dibiarkan melekat agar pondok tersebut tetap terjaga sejarahnya. Salah satu tujuan Pakubuwono IV didirikannya adalah untuk mengajarkan agama Islam kepada pejabat, bangsawan keraton dan juga masyarakat umum. Setelah Kiai Jamsari wafat, ia digantikan putranya yang bernama Kiai Jamsari II. Namun, Pondok Pesantren Jamsaren ketika dipegang putranya telah terjadi kevakuman setelah adanya Perang Jawa. Ketika itu Belanda menjebak dan menangkap Pangeran Diponegoro pada tahun 1830 Masehi, sehingga para kiai dan pembantu Pangeran Diponegoro dan Pakubuwono VI di Surakarta bersembunyi dengan keluar dari wilayah Surakarta ke daerah lain. Termasuk Kiai Jamsari II dan santrinya yang mendukung perlawanan Pangeran Diponegoro dan Pakubuwono VI. Kondisi ini membuat Pondok Jamsaren menjadi kosong selama sekitar 50 tahun lamanya. Kemudian, pada 1878 Masehi, seorang Kiai alim dari Klaten bernama Kiai Idris yang merupakan keturunan pembantu Pangeran Diponegoro, membangun kembali Pondok Jamsaren dengan dibuat lebih lengkap dan diperluas dari kondisi semula. Serta dibangunkannya dan mengelola Madrasah Mambaul Ulum Surakarta oleh Sunan Pakubuwono X. Dalam perkembangannya, pada tahun 1923 Masehi, Kiai Haji Idris wafat kemudian diganti oleh Kiai Haji Abu Umar atau Kiai Jamsari Kiai Ngabe Projowijoto. Pada tahun 1965 Kiai Haji Abu Umar wafat. Beliau digantikan oleh putranya, Kiai Haji Ali Darokah. Setelah Kiai Haji Ali Darokah meninggal dipegang oleh pengurus harian Yayasan Pesantren Jamsaren sampai sekarang, yaitu Kiai Mukorobin. Yang ketujuh, Pondok Pesantren Buntet. Letaknya berada di wilayah timur Cirebon, didirikan oleh Mbah Mukoyim pada tahun 1750 Masehi. Pendirian pesantren ini merupakan sebuah bentuk kekecewaan Mbah Mukoyim yang sebelumnya menjabat sebagai penghulu di Keraton Kanoman Cirebon. Karena keberpihakan pihak keraton terhadap kolonial Belanda, Mbah Mukoyim akhirnya memilih untuk keluar dari keraton dan mendirikan pondok pesantren. Mbah Mukoyim mendapatkan pendidikan yang cukup baik dari guru maupun orang tuanya, bukan hanya pendidikan agama Islam dan ketatanegaraan saja, melainkan ilmu kedikdayaan juga dia pelajari. Selain memiliki kemampuan dalam segi ilmu pengetahuan, Mbah Mukoyim juga dikenal dengan Kiai Sakti Mandraguna. Kekecewaan Mbah Mukoyim menjadi cukup memuncak setelah melihat bangsawan keraton terjebak dalam aturan Belanda. Banyak di antara mereka malah berperilaku bertentangan dengan syariat Islam dan malah meniru hal-hal jelek yang dilakukan oleh bangsa Belanda, seperti dansa dan mabuk-mabukan. Mbah Mukoyim awalnya mendirikan pesantren Buntet di Kampung Kedung Malang Desa Buntet Kecamatan Astana Japura Cirebon, yang berupa rumah yang sangat sederhana dan juga langgar atau musola serta beberapa kamar santri. Ternyata banyak yang bergabung belajar mengaji kepada beliau. Belanda yang mengetahui kegiatan dan keberadaan Mbah Mukoyim, langsung menghancurkan pesantren dan percobaan penangkapan. Namun Mbah Mukoyim bisa menyelamatkan diri bersama sahabat dekatnya yaitu Kiai Ardi setelah menuju desa Pesawahan Sindang Laut yang letaknya tanda kurang lebih 10 km dari pesantren. Akhirnya Mbah Mukoyim kembali ke Cirebon untuk membangun lagi pesantren Buntet, akan tetapi di wilayah yang berbeda. Pesantren itu berada di tengah hutan. Lokasi itu sengaja dipilih sebagai tempat persembunyian dari serangan Belanda, yaitu di Blok Manis, Depok. Pesantren Desa Mertapada Kulon hingga sekarang. Sistem pendidikan dahulu hanya mengaji saja, namun pasca tragedi Sumpah Pemuda, para kiai mulai berpikir untuk menerapkan pendidikan formal. Dari tragedi Sumpah Pemuda itu, jiwa nasionalisme semakin tumbuh dan para kiai berpikir santri pun harus bisa mendapatkan pendidikan formal. Salah satu yang dikenal oleh masyarakatnya luas adalah peran Kiai Abbas dalam peperangan tanggal 10 November cukup vital. Alu-alu penumbuk padi berterbangan menerjang tentara Inggris, pesawat terbang pun tiba-tiba meledak di udara, padahal, saat itu kekuatan senjata Indonesia belum memiliki senjata yang mampu menembak pesawat. Konon, peristiwa-peristiwa tersebut merupakan andil dari Kiai Abbas. Dan sekarang Pondok Pesantren Buntet diasuh oleh Kiai Nahdudin Royandi Abbas. Yang kedelapan, Pondok Pesantren Miftahul Huda atau Pondok Pesantren Gading Malang.
Pesantren ini didirikan pada tahun 1768 Masehi oleh Kiai Hasan Munadi. Saat itu, Kiai Hasan Munadi berusia 35 tahun. Seperti penamaan pesantren lainnya yang masyhur dengan sebutan nama tempat didirikannya pesantren, Pesantren Miftahul Huda Malang juga lebih dikenal dengan nama Pondok Pesantren Gading. Sebab terletak di Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Malang, Jawa Timur. Kurang lebih selama hampir 90 tahun, Kiai Hasan Munadi mengasuh Pondok Pesantren Gading Malang. Hal ini amat jarang terjadi di pesantren-pesantren di Indonesia. Sang pemrakarsa pesantren Gading, Kiai Hasan Munadi bahkan wafat di usianya yang tergolong langka, yaitu 125 tahun. Setelah itu tongkat estafet kepemimpinan pesantren ini diteruskan oleh putranya yaitu Kiai Ismail dengan dibantu Kiai Abdul Majid keponakan beliau. Setelah mengabdikan hidupnya selama 50 tahun untuk mengurus dan mengembangkan pesantren tersebut, beliau wafat dalam usia 75 tahun. Kemudian tongkat estafet kepemimpinan pesantren Gading ini diberikan kepada menantunya yang dinikahkan dengan puteri angkat beliau yaitu Nyai Siti Khadijah yang dinikahkan dengan Kiai Muhammad Yahya bin Kiai Koribun dan ibunda Nyai Sarmi Malang. Setelah kepengasuhan Kiai Muhammad Yahya kemudian nama Pondok Pesantren Gading diberi nama Pondok Pesantren Miftahul Huda. Dalam perkembangannya Pondok Pesantren Miftahul Huda, ilmu hisab menjadi salah satu yang paling masyhur di kalangan masyarakat. Hasil hisab dari Pondok Gading dijadikan rujukan untuk menentukan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu Pondok Gading juga terkenal sebagai pondok tasawuf. Hal ini terjadi sebab Pondok Gading adalah pondok Thariqah, yakni Thariqah Qadiriyah dan Naksabandiyah. Kekhalifahan beliau didapat langsung oleh Kiai Haji Zainal Makarim, seorang ulama dari Boyolali. Kemursyidan dan kekhalifahan beliau dikuatkan oleh pimpinan Thariqah Mutabaro Indonesia waktu itu, yakni Al-Mukarram Romo Kiai Muslim Ranggen, di Semarang, pada tanggal 30 Oktober tahun 1967. Dan pada saat pagi, tepat tanggal 4 Syawal 1392 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 23 November tahun 1971 Masehi, pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, Kiai Muhammad Yahya mengembuskan nafas terakhir, menghadap Allah dalam usia 71 tahun. Dan kepengasuhan Pondok Pesantren Miftahul Gading digantikan putra-putranya beliau itu adalah Kiai Haji Abdurrahim Amrullah Yahya, Kiai Haji Abdurrahman Yahya dan Kiai Haji Ahmad Arif Yahya. Di samping itu juga dibantu oleh para menantu beliau yaitu Kiai Haji Muhammad Baidowi Muslih dan Us. Haji Muhammad Sohibul Kahfi.